A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi anzala ala abdihil kitaba lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida illa duni yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Salawatullah wa salamu ala habibina wa nabiyina Muhammad alladzi arsalahu ila rasul alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila Khadijatul Kubra binti Khuwailid wa ila hadrati ila ruhi Fatimah az-Zahra bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yaghfir lahuma wa yarhamuma wa 'afihima wa 'afu anhuma wa yuli darajatihima fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa barakatihima wa asrariha wa awlimah wa bidin wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, suatu waktu Kangjeng Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya Siti Aisyah. Kata Kangjeng Rasul, Aisyah, jangan kaget, kenapa kamu lihat aku selalu menciumi kedua pipi anakku Siti Fatimah az-Zahra. Kenapa ya Rasul? Pada umumnya manusia itu diciptakan dari tanah. Jadi dari zaman Nabi Adam kan diciptakan dari tanah. Nah, kita juga sebenarnya diciptakan dari tanah. Ya memang kan pergaulan suami istri itu terjadi perpaduan antara mani yumna, dalam Al-Quran al-mani yumna, air mani yang disemprotkan, yang dikeluarkan dari alat laki-laki dan diterima oleh bertemu dengan ovum, kemudian jadilah manusia. Kan itu jadilah manusia kan tidak dari tanah, betul. Kalau lihat sepintas air mani dari laki-laki, sperma dari perempuan itu kan kita memakan makanan yang tumbuh dari atas tanah. Nah, berarti manusia itu semuanya tercipta dari tanah. Lihat kesananya. Nah, kata Nabi Muhammad, Aisyah, kalau Fatimah tidak diciptakan dari tanah, cuman Fatimah saja. Di Nabi Adam semuanya sampai manusia yang terakhir akan lahir, semuanya diciptakan dari tanah kecuali Siti Fatimah. Bagaimana ya Rasul ini? Aku ini dibawa oleh Jibril untuk masuk surga. Di depan pintu surga ada sebuah pohon, namanya pohon tuba. Nah, pohon tuba itu indah banget.
yang namanya pohon surga. Luar biasa indahnya, enak dipandang. Nah, buahnya pohon tuba itu lebih kecil daripada buah delima. Kemudian rasanya lebih manis dibanding dengan madu. Kemudian dari bawah pohon itu mengalir air. Sangat nikmat sekali bila diminum. Kemudian juga dari pohon itu, dari akar itu memancar sinar yang terangnya melebihi sinar matahari. Nah, kemudian aku diberikan buah oleh Jibril. Silahkan Muhammad ini makan. Ketika dimakan, memang tidak akan ada di dunia ini nikmatnya buah itu dimakan. Nah, setelahnya aku memakan buah tuba tersebut, aku timbul gairah ingin menggauli istriku Khadijah Kubra binti Khuwailid. Maka aku melakukan hubungan suami istri antara aku dengan istriku Khadijatul Khuwailid. Dari sana maka lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Fatimah. Dan Fatimah itu diberi gelar An-Nayaroh, artinya bersinar, bercahaya. Buktinya Siti Fatimah kelihatan bersinar bercahaya. Suatu waktu Siti Aisyah ingin menjahit tambalannya yang bolong. Ketika beliau mau memasukkan benang ke dalam jarum, tiba-tiba gelap, lampu padam. Tiba-tiba dari wajah Siti Fatimah keluar cahaya sampai saya bisa memasukkan jarum benang dalam jarum tersebut. Nah, dan juga Siti Fatimah diberi gelar Al-Batul. Batul itu adalah yang tidak pernah haid selamanya sampai masuk surga. Jadi satu-satunya wanita yang di dunia tidak pernah keluar darah haid sampai juga masuk surga. Surga juga jaminan wanita masuk surga itu satu, tidak akan pernah haid. Kedua, tidak pernah buang berak, tidak pernah buang kencing, itu wanita surga. Nah, kalau Siti Fatimah juga gitu, dia tidak pernah haid. Tapi kalau BAB dan kencing memang masih terjadi di dunia, kalau di akhirat tidak. Nah, bahkan ada suatu keajaiban lain ketika Siti Fatimah melahirkan putra-putranya Hasan, Husain, Umi Kulsum, Muhsin, kemudian ada 5, itu semuanya itu ketika melahirkan cuman keluar setetes darah. Makanya ketika Siti Fatimah melahirkan cuma mandi keramas, aku sholat lagi, tidak sampai makan waktu puluhan menit per jam, hari, enggak. Nah, itu kelebihan daripada Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu makanya saya kalau suaranya bagus akan mengumandangkan syair di mana syair itu tentang Al-Fatimatu Al-Batul. Fatimah itu adalah wanita batul. Batul itu adalah yang tidak pernah keluar haid. Nah, itu setelahnya aku minum, setelahnya aku makan buah itu, kemudian aku minum, tiba-tiba aku timbul gairah untuk menggauli istriku Siti Khadijah, dan dari sana maka Siti Khadijah mengandung dan lahirlah Siti Fatimah Al-Kubra. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kesimpulannya Siti Fatimah bukan tercipta dari tanah, tapi dari minuman dan buah tuba yang tumbuh di surga. Makanya wanita yang sudah dijamin masuk surga itu ada 4. 1 Siti Khadijah, kedua Siti Fatimah,
keempat, ketiga Siti Asyah istrinya Firaun, dan yang keempat Siti Maryam. Ada 4 yang sudah dijamin surga. Nah, kapan lahirnya Siti Fatimah di dunia ini, ke dunia ini? Yaitu beliau dilahirkan ketika khurujus syafaq. Khurujus syafaq itu jadi ada kalau menjelang maghrib ada apa itu matahari, kalau sore itu namanya Mega ya, bukan Megawati, Mega ini. Mega itu Mega yang kekuning-kuningan, kemerah-merahan, timbul itu waktu maghrib. Setelahnya itu timbul Mega ke kuning-kuningan, khurujus syafaq, keluar syafaq, Mega kuning-kuningan, itu masuk waktu Isya. Nah Siti Fatimah itu dilahirkan pada waktu terbenamnya Mega, waktu masuknya waktu saat Isya. Beliau sholat maghrib, Siti Fatimah ini bismillah, khurujus syafaq min wulida min khurujus syafaq inda tamamil syafaq inda duhulis waktu salat isya wal maghrib hiya salatu wal summa wulida alaiha summa. Nah, jadi Siti Fatimah itu dilahirkannya ketika khurujus syafaq, ketika menjelang ketika masuk waktu Isya. Nah, dengan demikian Siti Fatimah dilahirkan di Mekah tanggal 20 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Itu kalau kita bertepatan kemarin tanggal 11 Desember. Makanya kalau di Syiah, bahkan di Indonesia juga sekarang banyak yang pada setiap tanggal 20 Jumadil Akhir suka diperingati hari kelahiran Siti Fatimah. Jadi bulan ini ada 2 peristiwa besar. Sekarang ini satu kemarin tanggal 11 Desember bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran Siti Fatimah, dan juga sekarang subuh pertama kali tanggal 1 bulan Rajab sekarang ini. Nah, suatu waktu jadi gini, inda yawm akhiratul Jum'ah anna Sayyidah Fatimah saya jeli min sirat sab'ina bahwa nah ini mengulai yang kemarin. Siti Fatimah pernah berkata begini, ya Rasul, saya nanti kalau nikah, di samping saya mendapatkan mahar, mas kawin, tapi saya minta juga mas kawin yang dimintakan dari Allah. Semoga Allah meridhoinya. Kemudian Nabi berkata, apa maunya kamu Fatimah? Apapun juga yang kamu inginkan, senantiasa aku kabulkan, saking cintanya saya berapa Siti Fatimah. Ya Rasul, saya kalau menikah minta jaminan umatmu masuk surga semuanya. Allah karim. Siti Fatimah ingat kepada kita. Saya minta jaminan bila saya nanti nikah, minta mahar, minta mas kawin, kau berdoa kepada Allah, semua umatmu, umat Muhammad supaya masuk surga. Saya minta jaminan itu. Saya mau nikah. Kalau tidak ada jaminan itu, saya tidak mau nikah. Allah karim.
wanita suci ya. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, masukkanlah umatku semuanya ke dalam surga. Nah, kemudian nanti ketika ya sudah yang kemarin dijelaskan, ketika manusia sudah berada dalam mahsyar, kemudian ya kata Allah, firman Allah, tundukkanlah kepala-kepalamu dan pejamkanlah mata-matamu. Nah, ternyata Siti Fatimah membawa rombongan sejumlah kaum wanita. Itu terasanya wangi harum luar biasa, sebab Al-Fatimatu wa huwa sayyidatul fil jannah, bahwa Siti Fatimah itu menjadi pemimpinnya para bidadari di surga. Ibu-ibu, kita harapkan, saya doakan semoga ibu-ibu, putra-putra ibu semuanya termasuk yang wanita-wanita yang dipimpin oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, ketika beliau mau melangkah melewati jembatan Sirat yang sangat mengerikan, kemudian Siti Fatimah berkata kepada Allah, ya Allah, kaki saya tidak akan kulangkahkan di jembatan Sirat ini sebelum mereka wanita-wanita di dunia mencintaiku. Mereka yang mencintaiku semuanya berkumpul, kalau sudah berkumpul semuanya baru saya akan melangkah. Nah, ini kata kaum ahli sunnah, itu kita patut berhadiah kepada dua wanita di surga ini, di dunia ini. Satu, berhadiah bertawasul kepada Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid, istrinya Kangjeng Rasul, dan yang kedua bersalawat atau tawasul kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tadi kan sudah saya sampaikan, Al-Fatihatu ila ruhati Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa afiha wa afanha. Al-Fatihah. Tidak hafal, cukup begini, Al-Fatihah ila hadrati ruhati Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Dan yang kedua, Al-Fatihatu ila ruhati Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Al-Fatihah. Itu bisa cukup sekian. Nah, jadi semoga ibu-ibu ya termasuk golongan wanita-wanita yang rombongan melewati jembatan Siratal Mustaqim dipimpin oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebab begini, orang yang melewati jembatan itu tidak akan terasa saya melewati jembatan. Enak aja, nikmat. Bahkan lebih cepat dibanding dengan kita melipkan mata. Jadi kita melipkan mata, sebelum dibuka sudah sampai. Saking nikmatnya melewati jembatan itu bagi siapa? Kaum wanita-wanita yang cinta kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, kalaupun kami ini yang penuh dengan dosa, ya Allah, walaupun kami ini ya sulit dikatakan wanita solihah, minimal selipkanlah saya ini, kami ini di rombongan itu. Jadi kalau wanita ada yang masuk ke dalam surganya itu dipimpin oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu cintailah. Jadi berkaum Ahlussunnah wal Jamaah harus cintai dua. Satu kepada Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan putri terkasihnya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jamarkan tuh ya. Siapa yang nggak mau orang lain mah dihisab, diperhitungkan, kita pertanggung jawab oleh Allah.
ini rombongan dipimpin oleh Sayyidah Fatimah melewati jembatan Sirat, dan jembatan Sirat yang begitu tajam, yang begitu mengerikan, tidak terasa mengerikan, tidak terasa menakutkan, tapi dinikmati. Orang Sunda bahasa yang healing, teng healing, teng haling, nah mana teh, haling gitu. Nah ini kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya. Kemudian kata Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah, innaki ya Fatimah sayyidah nisa'il ahli jannah. Fatimah, innaki, sesungguhnya kamu sayyidah, pemimpin nisa'il ahli jannah, menjadi pemimpin bidadari ahli surga. Allahu Akbar. Itu kayak apa rupanya Siti Fatimah ya? Rindu banget. Walaupun kita laki-laki, tetap ingin tahu gimana cantiknya Siti Fatimah. Allah. Hanya Pak Chandra, saya pernah pada tahun 97 ya, waktu di Mekah, saya itu paling kulonen Ka'bah hari ieu mah Hajar Aswad, pintu Ka'bah mah paling wetan. Kenapa saya tahu paling wetan? Sebab ketika sholat di Hijr Ismail terasa matahari dari belakang wajah paling wetan. Dia itu sebelah paling wetan boleh dia persis. Nah, saya paling kulonen Ka'bah. Ketika itu saya sudah sholat taubat, sudah sholat hajat, nunggu adzan subuh di depan, tawaf aciwuh gitu, akan adzan. Saya itu teringat, ya Allah, yang gimana ya beda dari surga itu. Saya masih ingat, Allahu Akbar, terus yang 97 sambil nangis, saya ingin tahu gimana. Ya, ketika itu ada wanita yang sedang tawaf juga. Ya, ke saya begini, dia sambil jalan begini, senyum. Aduh, saya nangis, sujud luar biasa depan Allah. Apa ini gitu kan, bila dari surga itu. Saya masih ingat pada waktu itu, betul masih ingat itu. Itu puguh-puguh kan nah hati lagi itu. Ya Allah, yang gimana sih bila dari surga itu? Ya tiba-tiba ada wanita, kalau ibunya memang ribuan yang tawaf itu, tapi pada waktu itu tidak sebanyak pada sekarang. Itu dia sambil jalan, nengok ke saya. Aduh, saya langsung bersyukur, sujud syukur. Apakah ini gitu yang namanya bidadari surga? Sulit terceritakannya. Nah, ibu bapak, Allahu Akbar. Ya maaf ya, saya haru banget. Nah, apa yang diamalkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Ya, karena beliau begini mengamalkannya. Fatimah, kamu setiap sebelum tidur amalkanlah ini dari Nabi Muhammad ke Sayyidah Fatimah. Semuanya udah hafal, tapi kita belum tahu. Termasuk ya laki-laki juga. Satu, kalau kamu sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, baca Alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, kemudian lanjutkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu abada biadil khair wa ilhi masir wa huwa ala kulli syai'in qadir
Kalau yang itu tidak hafal, cukup ini aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pakai hayyun daimun la yamutu wa la yaqutu abada. Itu cukup ya. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Jadi pepatah Nabi Muhammad buat Siti Fatimah, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan selanjutnya. Itu wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi sebenarnya kita sudah hafal dari dulu, dari sejak kecil, tapi amalan ini mungkin baru sekarang membuat tahu. Jadi sekali lagi itu mohon diamalkan lah gitu. Saya capek-capek buka kitab, kemarin itu saya ke Garut dari pagi pulang malam, makanya saya persiapan, ini kalau saya buka kitab dulu, nggak mungkin waktunya. Jauh-jauh sudah diringkas gitu. Nah itu ibu bapak ya, mohon diam. Tapi dengan catatan, dan catatannya kitanya punya wudhu. Jadi punya wudhu, ya baca itu, kemudian tidur. Nah itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Nah waktunya Pak? Nah, jadi ibu dan bapak, kemudian berhadiahnya kepada Siti Fatimah itu diawali dengan begini, Al-Fatihah ila ruhati Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah Khadijah. Al-Fatihatu, Fatihahnya di 2 kali, Al-Fatihatu Al-Fatihah ila ruhati Sayyidah Khadijatil Kubro. Al-Fatihah cepatnya gitu ingat. Itu apa gini ke Al-Fatihah kangge Sayyidah Fatimah. Al-Fatihah kangge insyaallah sampai. Nah, jadi kalau kita punya 2 hari ibu ya di Indonesia ini, yaitu ibu ada hari ibu nasional, kalau kita ada hari ibu Islam, itu dalam bersalawat, berhadiah, bertawasul kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, dan itu saya masih ingat tuh sampai sekarang waktu yang peristiwa tahun 97, teringat terus. Saya sampai sering berdoa, baca apa aja, baca Winda, Al-Fatihah, Al-Quran, segala macam. Saya ingin dipertemukan lagi dengan wanita yang saya lihat waktu dekat Ka'bah. Dah boleh, bisa weh. Lalu itu mah suatu Allahu Akbar. Aduh ya Allah, tinggal di kayunya. Gimana Pak? Agak sulit lah menceritakannya gitu. Itu aja ibu bapak ya sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini cerita tentang kehebatan, kemuliaan, keagungan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tinggal insya Allah nanti terakhir malam minggu depan kisah wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan sana berawal adanya keranda yang pakai. Kayak kita kan begitu ya, itu di Arab itu nggak suka pakai. Waktu hanya ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra minta pakai kerudung. Kenapa begitu ya? Karena dulu itu di Arab seperti kita, berimamnya kepada Syafi'iyah. Kalau sekarang di Arab berimamnya kepada Hanafi. Nah, jadi insya Allah nanti ceritanya Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah wafat, ceritanya insya Allah nanti. Ayo panjang keing lah. Ausikum nafsi bitaqwallah wa qad fasal taqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.